Seringkali jiwa kita bersentuhan dengan namanya Al-Haram Al-Qudsi, rasa agungnya Allah. Kayak teman-teman itu loh, kadang-kadang merasa spiritual sekali, merasa dekat sekali dengan Allah, merasa ada momen-momen itu momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Ya biasanya sih cuawaan kurang ajar, tapi pasti ada momen-momen saya, ya Allah, hidupku ini anugerahmu yang luar biasa. Ini momen-momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Momen ketika kita takjub dengan keagungannya Allah. Tapi terus ketika kembali lagi nakal, kembali lagi ke dunia nyata, kita kok nggak kayak kemarin ya rasanya, nggak kayak itu kerinduan eksistensial namanya. Dan sholat bisa jadi obatnya. Jadi sholat mendekatkan lagi kita pada pengalaman kesucian. Kita sedang berhadapan dengan Allah, dengan keagungannya, kebesarannya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya ini bagian terakhir ngaji kita ya, melihat makna batin. Nanti kita akan bahas mulai toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan amal soleh. Semoga nyampe ya 30 menit. Materinya panjang. Nggak apa-apa wis. Akan lebih indah kalau kalian juga nanti ngakses bukunya langsung. Hujjatullah Al-Baligh. Saya awali dari sini. Makna batinnya bersuci, wudu dan mandi. Beliau punya beberapa filosofi yang menarik tentang ini. Yang pertama begini, manusia itu secara fitrah punya kerinduan kepada kesucian, termasuk kesucian rohani dan spiritual. Kita itu ada kerinduan tersendiri pada kalau kita melakukan salah, misalnya dosa, itu kan batin kita kotor dan hidup kita mesti tidak nyaman, tidak tenang. Kenapa begitu? Manusia itu punya fitrah, suka kebersihan, suka kesucian. Oleh karena itu, ya syariat agama untuk bersuci, apakah itu wudu, apakah itu mandi, itu sesuatu yang sebenarnya cocok dengan fitrah. Saya tidak membayangkan, mungkin kalian kalau tidak ada kewajiban sholat subuh, mungkin bangun tidur kamu tidak akan cuci muka. Bisa saja langsung nongkrong di meja makan terus nyemil apa. Tapi kan ada syariat sholat terus kamu wudu. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi ada sisi fitrah bahwa kita itu punya kecenderungan kepada kesucian. Dan itu antara lain secara lahiriah diwujudkan dengan wudu. Yang kedua, najis. Itu kan kencing lah, apalah. Ini kata beliau ada pengaruhnya terhadap kejiwaan kita. Misalnya kita kena najis, itu mungkin tiba-tiba kita gelisah, kita murung, kita tidak nyaman. Kalau sudah bersuci jadi ringan. Ini rahasianya bersuci. Bayangkan kita merasa, oh jangankan gitu, sandal kita nginjek apa di luar itu kotoran, itu tidak kena loh, itu sandal kita, tapi kita kan risih, tidak nyaman. Terus kita cepat-cepat dibersihkan. Kadang kamu gosok-gosok di batu, apa di bawah itu, kamu tidak nyaman, sandalmu bukan dirimu itu. Jadi berarti apa? Loh, kenyamanan itu kan jiwa. Berarti kotor itu mempengaruhi jiwamu. Coba ya kamu rasakan kamar kosmu sebelum dibersihkan. Wawut-awutan tidak karu-karuan.
Dan setelah kamu bersihkan cerah, bersih, suasana hatimu bisa berubah. Atau mungkin kamu ubah-ubah posisinya dan lain sebagainya, itu suasana hatimu bisa berubah. Jadi itu bagian dari kecenderungan fitrah manusia kepada kebersihan. Setelah suci, setelah bersih, ringan hatimu, nyaman. Ini yang wudu, sesuci, dan lain sebagainya. Beliau terus bilang lagi, syahwat. Syahwat itu, ini nanti hubungannya dengan mandi ya. Mandi besar maksudnya. Saya tidak tahu kalian sudah ngalami apa belum. Nah, syahwat itu biasanya berefek ke tenggelamnya jiwa dalam sifat kebinatangan yang paling kuat. Yang bahkan kata beliau bisa menghapus efek latihan rohani bertahun-tahun. Kamu anak soleh yang luar biasa, tapi kalau sudah nafsunya muncul, itu sudah lupa dengan kesolehanmu, wis. Dan ini hasrat kebinatangan. Kata beliau seperti binatang terlatih yang liar kembali. Seperti kuda yang sangat patuh, tiba-tiba waktunya kawin, ketemu pasangannya, dia akan liar. Nafsu itu seperti itu. Maka kata beliau, kalau orang setelah berhubungan seksual yang normal ya, bukan yang tidak boleh yang itu, terus mandi besar, husl itu bukan hanya membersihkan fisik, tapi apa? Memulihkan kembali spiritualitas yang tadi tersingkirkan. Bersih fisiknya, tapi terus balik lagi. Karena ketika kalian di puncak-puncaknya nafsu, itu kebinatanganmu lebih menonjol. Nah, kembali lagi pada kesolehan. Makanya mandi. Bukan urusan biar segar lagi. Siapa yang tidak mandi? Oke ya, baik. Terus, Pak kok pakai air, Pak? Kata Syekh Dihlawi, air adalah elemen penyuci paling kuat yang efeknya langsung dirasakan oleh jiwa. Jadi, wong ada gantinya tayamum kan kita tidak terlalu nyaman. Tetap yang lebih kuat itu air. Kalau tayamum kan cuma substitusi saja sementara kalau memang saking tidak adanya. Jadi maka menurut beliau mandi dan wudhu itu adalah sarannya penyadaran diri, membangkitkan rohani dari kelalaian. Seperti orang yang dibangunkan dari pingsannya, kata beliau. Baik, nanti dibaca di Hujjatullahil Baligha. Sholat agak mirip seperti wudhu tadi. Kita itu seringkali jiwa kita bersentuhan dengan namanya Al-Haram Al-Qudsi. Rasa agungnya Allah. Kayak teman-teman itu loh, kadang-kadang merasa spiritual sekali, merasa dekat sekali dengan Allah, merasa ada momen-momen itu momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Ya biasanya sih cuawaan kurang ajar, tapi pasti ada momen-momen saya, ya Allah hidupku ini anugerahmu yang luar biasa. Ini momen-momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Momen ketika kita takjub dengan keagungannya Allah. Nah, tapi terus ketika kembali lagi nakal, kembali lagi ke dunia nyata, kita kok nggak kayak kemarin ya rasanya, nggak kayak, nah, itu kerinduan eksistensial namanya. Dan sholat bisa jadi obatnya. Jadi sholat mendekatkan lagi kita pada pengalaman kesucian. Kita sedang berhadapan dengan Allah, dengan keagungannya, kebesarannya. Yang di situ kalau istilah beliau, kita itu dalam sholat berkembang dari rendah ke semakin rendah dan ke yang paling rendah. Berdiri, rukuk, terus sujud. Jadi gesturnya orang sholat itu gestur orang yang memasrahkan dirinya sepenuhnya. Diawali dari rukuk. Rukuk itu kan penghormatan, menunduk, merendahkan diri.
Dilanjutkan sujud, terusan sujud itu sudah menempatkan wajah ke tanah, sudah tunduk total. Nanti diakhiri dengan tahiyat. Tahiyat itu bersimpuh, pasrah sudah sepenuhnya. Hidupku sudah ku persembahkan sepenuhnya untukmu ya Allah. Nah, dimensi batinnya sholat. Coba kalian rasakan ya, ketika ruku ini sedang merendahkan diriku, menghormat sehormat-hormatnya pada Allah. Kemudian lebih lagi merendahkan diri dalam sujud. Terus nanti kita ada duduk tahiyat, itu kan duduk yang orang pasrah sudah bersimpuh di depan dia sepenuhnya. Hanya ada makna itu latihan batin yang luar biasa. Orang kok sudah sesungguhnya sholat sampai ke level batin ini, akan berefek ke jiwanya. Setelah itu sulit orang secara sengaja melakukan keji dan mungkar. Kenapa kok ada orang sholat masih keji dan mungkar? Ya karena tidak masuk sedalam itu dalam sholat. Sholatnya formalitas, 4 rakaat 2,5 menit. Gimana bisa merasakan? Oke ya. Nah, kata beliau sholat itu paket lengkap. Ada perenungannya, ada mengasah hati, dan juga ada aktivitas fisiknya. Oke, baik. Dan efek sosialnya ada. Sholat itu bisa mencegah kerusakan masyarakat karena dia memperbaiki budi. Sholat tadi ya, tanha anil fasya wal mungkar. Lanjut, batinnya jagat. Jadi jagat itu logikanya seperti ini. Kata beliau menggambarkan ketika orang miskin, tidak punya apa-apa, punya kebutuhan, kemudian dia berdoa, atau dia mengeluh dalam hatinya. Hakikatnya itu adalah ketukan pada pintu kemurahannya Allah. Bagaimana Allah menjawabnya? Apa langsung menurunkan uang atau tidak? Allah lalu mengilhamkan dalam hati orang-orang yang bersih untuk menanggapi. Kalau orang ini benar menanggapi, dari situ berkahnya Allah akan meluber padanya. Kenapa sih logikanya orang itu? Kalau dalam Al-Quran barang siapa bersedekah itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Logikanya begini. Ada banyak orang yang membutuhkan berdoa, minta pada Allah. Terus salah satu jalan Allah mengabulkannya adalah dengan mengetuk hati kita, buka hati kita untuk berbagi pada yang miskin tadi. Kalau kita turuti isyarat dari Allah di hati kita itu, sudah saya beri mereka, saya bantu mereka, maka Allah akan memberi berkah sebanyak mungkin dalam diri kita, karena kita jadi jalan rezeki bagi dia. Jadi logikanya seperti itu. Nah, dilanjutkan. Logika pertama itu. Logika kedua, cinta harta ini salah satu variabel yang sering merusak diri kita, bahkan yang paling kuat. Jiwa kita itu sering rusak kalau sudah urusan cinta harta. Satu-satunya obat apa? Adalah mengorbankan harta. Mengorbankan harta itu memisah keterikatan kita dengan harta. Itu rahasianya zakat. Maka dalam zakat ada rahasia pembersihan diri. Kadang kita bingung, yang dibersihkan harta kita kok, yang bersih diri kita. Iya, karena dengan zakat, dengan sedekah kita sedang nyapih keterikatan nafsu kita pada harta. Di situ makna batinnya zakat. Ada juga makna naklinya sih dari hadisnya Nabi. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, tidak ada yang menambah umur kecuali kebajikan.
Jadi di antara tips untuk menjauh dari kebinasaan, masalah, kehancuran adalah sedekah, termasuk zakat. Termasuk kalau ada orang sering jatuh dalam dosa karena kalah oleh hawa nafsu, latihanlah berbagi sedekah. Ini akan banyak membantu. Secara sosial, sedekah zakat saat dibutuhkan oleh masyarakat, kalau kita berbagi pada sesama, itulah nanti jalan turunnya rahmat kolektif. Nah, mungkin ada rahmat yang individual. Nah, ini rahmat kolektif untuk semua masyarakat. Jadi kata Said Dilawi, yuk nanti bisa mengimbas ke seluruh masyarakat. Kalau isinya orang baik 1, 2, 3, ya rahmat itu akan diratakan ke semuanya. Itu yang disebut rahmat kolektif. Kalau puasa, sederhananya begini, manusia itu ada sisi hewaninya, ada sisi kemalaikatannya. Nah, sisi hewani ini sering menghalangi upaya kita untuk tambah dekat dengan Allah. Maka harus kita latih, harus kita sapih juga. Jalan paling mudah adalah puasa. Dengan puasa, sisi hewani kita tambah lemah, tapi sisi malakut, kemalaikatan, tambah kuat. Kemudian puasa juga menyembuhkan penyakit hati. Kemudian menjernihkan akal, sehingga bisa mengendalikan tubuh, bukan lagi mengikuti nafsu. Kemudian latihan disiplin diri, memperkuat kendali batin atas dorongan jasmani. Ini manfaat individualnya. Ada lagi rahasia sosialnya. Kalau satu komunitas rutin puasa, ini berarti komunitas ini tangguh, kuat, bisa menahan diri. Otomatis setan terbelenggu. Kenapa? Ya mesti tidak mempan digoda. Wong orang ini kuat daya tahan dirinya. Pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Ini sebenarnya konsekuensi logisnya. Puasa juga membuat kita bisa melakukan perlawanan terhadap budaya yang merusak. Kalian misalnya hari ini ditelan habis-habisan oleh budaya komunikasi, medsos, HP, dan lain sebagainya. Jalannya apa untuk melawan puasa? Kemarin ada materi puasa medsos. Perhatikan apa yang paling berat jadi problemmu, jalannya puasa. Ada yang harus kalian puasai kalau bahasanya orangnya. Pak, saya ingin nilai tinggi puasa. Waktu makan, waktu minum, waktu senang-senang kamu sisihkan, ganti untuk belajar. Puasa bisa jadi jalan. Termasuk puasa bisa jalan untuk tajalli rohani, penyingkapan spiritual. Dengan puasa kita tambah dekat dengan Allah. Tambah dekat berarti tambah faham, tambah makrifat. Muncul kesadaran betapa kita lemah, betapa yang maha kuasa hanya Allah saja. Ini tajalli rohani. Terus haji. Ini saya agak cepat ya. Ini sebenarnya gambaran bagaimana syariat dengan hakikat itu satu paket. Haji yang biayanya mahal, ngantrinya sudah sekarang tidak tahu puluhan tahun, hampir 50 tahun, dikorupsi lagi. Iya. Jadi kata Syekh Dilawi, haji itu pertemuan agung orang-orang soleh di waktu dan tempat yang diberkahi. Mengunjungi tempat seperti ini itu akan mengasah frekuensi jiwa. Kayak kita loh, ngumpul dengan teman-teman yang jahat, kita bisa ketularan jahat. Ngumpul dengan orang rusak, kita bisa jadi rusak. Tapi di Mekah, Madinah sana, orang-orang soleh ngumpul seluruh dunia, jumlahnya jutaan. Bagaimana luar biasanya frekuensi
kebaikan di sana yang bisa mempengaruhi jiwa kita. Kata Syekh Dihlawi, jiwa akan menyerap warna spiritualitas para penghuni tempat itu. Kemudian tindakan seperti tawaf, sa'i, ikhram, itu cara untuk membangkitkan kesadaran ilahiyah dalam diri kita. Bagi orang-orang yang cinta dengan Allah, rindu dengan Tuhan, haji adalah jalan untuk memenuhi kerinduan itu secara lahir dan batin. Allah juga menjadikan haji sebagai ujian keimanan, membedakan ini orang tulus, ini orang munafik. Banyak orang kaya yang tidak mau haji dengan 1001 alasan. Kelihatan komitmennya pada agama. Itu di antara rahasianya juga. Juga untuk syiar Islam, mempererat ukhuwah. Dan kata Syekh Dihlawi, haji adalah bukti keikhlasan sejati. Karena kita keluar biaya, keluar tenaga, keluar macam-macam. Dan sepenuhnya untuk Allah saja. Kan toh balik juga uangnya tidak dikembalikan lagi. Kadang ya sakit batuk sampai berbulan-bulan. Tapi untuk Allah tidak ada yang rasanya berat. Jadi haji adalah bukti keikhlasan yang sejati. Kemudian banyak amal soleh lainnya boleh seperti misalnya zikir. Zikir adalah inti koneksi langsung kita dengan Allah. Zikir berguna bagi orang awam. Mungkin seperti kita itu belajar kok susah, ngaji nggak paham-paham, zikir. Jalan simple untuk kita yang ingin terkoneksi langsung dengan Allah. Doa adalah ketundukan total kita kepada Allah. Orang yang berdoa berarti dia masih sadar bahwa dia membutuhkan Allah. Jadi dalam hidupnya doa mencerminkan perendahan nafsu dan membuka pintu di hadirat Tuhan. Jadi ini orang yang masih mau berdoa, itu berarti orang yang masih mau jadi orang baik. Itu berdoa, karena tidak mungkin minta pada Tuhan yang jelek-jelek. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran melatih rasa takut, penuh harapan, merenung kebesaran Tuhan, menenangkan jiwa, membersihkan hati, dan lain sebagainya. Amal soleh dengan sesama, silaturahmi, membantu tetangga. Ketika kita melakukan ini, struktur sosial masyarakat akan jadi semakin baik. Allah ridho dengan kita, malaikat mendoakan kita. Jihad bahkan. Kenapa tidak kalau memang diperlukan? Ada 4 hal kita harus bergerak berjihad. Yang pertama, menghapus kezaliman. Yang kedua, menyelamatkan yang tertindas. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Dan yang keempat, menciptakan ketentraman kolektif. Ya, nanti kalian baca lagi ya, diulang, direnungi. Kalau tidak paham, pasrahkan pada Allah. Terakhir, mungkin ini menarik. Musibah dan sakit adalah juga jembatan menuju kesucian jiwa. Kalimat beliau menarik. Musibah dan sakit adalah penebus dosa, penyempurna jiwa. Seperti air yang tumpah saat saluran ditutup. Kalau kita banyak melakukan dosa, ada banyak saluran tertutup dalam diri kita, saluran untuk melakukan kebaikan. Maka sakit akan bobol saluran tadi. Musibah menyadarkan kita untuk kembali lagi pada Allah. Sakit dan musibah juga adalah cara kita melepaskan hati dari dunia. Karena ketika kesempitan datang, tirai duniawi tersingkap, dan hati kita pada akhirnya hanya bergantung pada Allah. Kita berobat, tapi kita tidak yakin obat itu pasti menyembuhkan atau tidak. Karena kita tahu yang menyembuhkan hanya Allah. Ketergantungan kita pada Allah lebih dalam. Sakit dan musibah juga menghancurkan sisi kebinatangan kita.
Sakit akan melemahkan nafsu, menghilangkan amarah dan syahwat, memperhalus akhlak. Semakin sadar kita betapa manusia itu lemah. Dan secara nagli sakit juga bisa jadi ganti hukuman akhirat. Ujian seorang mukmin adalah musibah di dunia. Baik, sudah jam 10. Jadi yang terakhir-terakhir tadi gambaran bagaimana syariat dan hakikat itu satu paket. Agama ini akan sangat indah kalau kita bisa menghidupkan dua-duanya. Tidak hanya satu aspeknya saja. Maka yang berhenti di syariat lanjutkan ke hakikat. Yang merasa hakikat saja lupa syariat, hidupkan kembali syariatnya. Karena dua aspek ini harus sama-sama hidup secara harmonis. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Jadi sudah jam 10. Ngaji itu mulainya telat tidak apa-apa, berakhirnya harus on time. Saya kira itu ya untuk malam hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.